Tahukah Anda, Alkitab beberapa kali menyebut Israel sebagai bangsa yang tegar, tengkuk? Mengapa Tuhan memakai istilah yang begitu keras kepada umat pilihannya sendiri? Ternyata ada pelajaran penting yang juga berlaku bagi kita saat ini. Istilah tegar tengkuk dalam Alkitab bukan berarti keras secara fisik. Ungkapan ini menggambarkan seseorang yang keras kepala, sulit menerima teguran, dan enggan menaati Tuhan. Salah satu contohnya terjadi setelah bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka baru saja menyaksikan Laut Teberau terbelah. Tetapi ketika Musa naik ke Gunung Sinai menerima hukum Tuhan, mereka membuat anak lembu emas untuk disembah. Karena dalam Keluaran 32 ayat 9 lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk." Bukan hanya sekali, dalam kitab Ulangan 9 ayat 6, Musa kembali mengingatkan bahwa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Mereka sering bersungut-sungut, meragukan pertolongan Tuhan, dan berulang kali tidak menaati perintahnya, meskipun telah melihat banyak mujizat. Namun yang menarik adalah meskipun Tuhan menegur mereka dengan keras, Tuhan tidak membatalkan perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan menghukum ketika mereka memberontak, tetapi juga mengampuni ketika mereka bertobat dan kembali kepadanya. Istilah tegar tengkuk bukan hanya menjadi catatan sejarah tentang Israel. Alkitab menggunakannya sebagai peringatan agar umat Tuhan tidak mengeraskan hati ketika menerima teguran. Di Perjanjian Baru, Stefanus juga mengingatkan orang-orang yang menolak karya Allah dengan berkata dalam kitab Kisah Para Rasul 7 ayat 51 bahwa mereka adalah orang-orang yang tegar tengkuk dan menolak tuntunan Roh Kudus. Pelajaran bagi kita jelas, Tuhan menghendaki hati yang rendah, mau diajar dan siap bertobat. Kesetiaan kepada Tuhan bukan hanya tentang mengetahui firman-Nya, tetapi juga tentang hidup dalam ketaatan setiap hari. Menurut kamu, pelajaran apa yang paling penting dari kisah Israel sebagai bangsa yang tegar tengkuk? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa ikuti seri berikutnya mengenai julukan yang diberikan kepada Israel di dalam Alkitab. Tuhan memberkati.